Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah hari Ahad yang akan datang kita sudah masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, dijadikan kita oleh Allah bisa sampai kepada bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa mengaji Al-Quran di bulan Ramadan, bisa tarawih di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima bagiya min Sya'ban, atas hari-hari yang tersisa dari bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrun azim. Banyak di jero bulan poso iki akeh bisyarah, banyak bisyarah, kabar-kabar bahagia yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diungkapkan oleh para aulia atau orang-orang soleh. Banyak dari orang-orang soleh menceritakan Ramadan seperti ini, banyak diterangkan di kitab-kitab Ramadan itu seperti ini. Itu semua menandakan saking agungnya bulan Ramadan. Dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya man hafadha ala thalathin fahuwa waliyullah haqqan. Siapa yang menjaga 3 hal, maka dia waliullah haqqan. Maka orang itu betul-betul orang yang dikasihi oleh Allah, walinya Allah. Apa? Wa man dhaya'ahunna fahuwa aduwullah. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan 3 hal ini, berarti dia betul-betul musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa as-shalah? Siapa yang betul-betul menjaga shalah, berarti dia tanda-tanda dicintai oleh Allah, walinya Allah. Was-shaum, puasa. Kalau orang jaga hal ini, berarti betul-betul dia itu orang yang disayangi oleh Allah. Wali itu artinya kekasihnya Allah. Baik ente itu nanti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ente itu akan diangkat orang yang punya derajat menjadi para aulianya Allah. Wassom, yang nomor 2, wal ghusl minal janabah, mandi besar. Junub, cepat-cepat mandi. Itu besar faedahnya. Orang yang menjaga 3 hal ini, betul-betul dijaga 3 hal ini, berarti dia tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam satu khabar atau dalam satu keterangan, satu riwayat disebutkan juga bahwasanya innal jinan yashtaqna ila arba'ati nafar. Surga itu kangen sama 4 golongan. Surga itu kangen pada 4 golongan. Apa? Shaimi Ramadan. Yang pertama yang dirindukan oleh surga siapa? Para orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan. Shaimi Ramadan. Watalil Quran, para pembaca Al-Quran. Ya, apa kalau dibaca Al-Quran sambil puasa? 2 hal yang ente kerjakan yang menyebabkan surga kangen sama ente. Wa hafizil lisan. Yang nomor 3 siapa? Yang golongan yang dirindukan surga, hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ya, apa itu kalau puasa sudah baca Quran, jaga lisannya dari omongan yang jelek dengan ngaji. 3 hal. Wa mut'imil jiran, dan orang yang memberi makan kepada tetangga-tetangganya. Dan itu bisa juga dikerjakan di bulan Ramadan. Takjil. 4 golongan inilah yang dirindukan oleh surga. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru, akan mengampuni al-abd lil abdil muslim, seseorang yang muslim, hamba yang muslim, inda iftarihi, ketika berbuka.
ketika orang berbuka itu, hambanya Allah yang berbuka itu dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma masyad ilaihi rijlah wa ma ghabadat alaihi yadah. Apa yang disentuh oleh kakinya, yang disentuh oleh tangannya. Wa ma nadharat ilaihi ainah, apa yang dilihat oleh matanya. Wa ma sami'athu wa ma sami'athu udhunah, apa yang didengarkan oleh telinganya. Wa ma nadhaqa bihi lisanuh, apa yang diucapkan oleh lisannya. Wa ma hadatsa bihi qalbuh, apa yang terlintas di hatinya. Ketika seseorang itu berbuka puasa, semuanya akan dirontokkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya puasa. Makanya dalam hadis yang lain Nabi itu ngomong, ketika ente berbuka itu jangan lupa berdoa. Karena apa? Di dalam berbuka puasa itu waktu-waktu itu batal itu. Dakwatun la turat, ada satu doa bagi seorang yang berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti habis doa sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, apa sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, doa. Ya lu onyang pangeran. Ya lu onyang pangeran. Ikut tunggu-tunggu pas mandi. Itu pas doa-doa pas mandi nih. Ya lu onyang Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Allah, alhamdulillah. Saya diberi berbuka puasa gini. Alhamdulillah ya Allah, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang dirindukan surga adalah 4 golongan. Puasa Ramadan, yang berpuasa Ramadan, membaca Al-Quran, penjaga lisan, mut'imil jiran, yang memberi makan tetangganya. Dalam satu keterangan disebutkan idza kana yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa bu'itsa man fil qubur. Setiap orang itu ketika sudah dibangunkan dari kuburannya, Allah akan mewahyukan Allah ila ridwan. Allah akan mewahyukan kepada Ridwan, malaikat penjaga surga. Bahasanya apa? Malaikat Ridwan itu nanti ketika disuruh, ketika dibangkitkan orang-orang dari kuburannya, an ukhrijatis shaimin min kuburihim. Nanti malaikat Ridwan itu ketika ketika hari kiamat nanti, ketika orang-orang dibangunkan dari kuburannya, orang-orang yang berbiasa puasa itu akan bangun dalam keadaan ja'in, lapar, haus, atishin. Wastaqbalahum bi syahwatihim minal jinan fayasihu wa yaqul ayyuhal ghilman wal wildan alaikum bi adbaq min nurin fayajtami'u akthar min adadir ramal wa qudratil amtar wa kawakibus sama' wa awraqil asjar bil fakihah. Orang yang biasa puasa itu nanti akan bangun dalam keadaan lapar. Akhirnya ketemu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang ini lapar. Akhirnya Allah akan menyuruh para bidadari nanti, akan menyuruh para pelayan-pelayan surga itu suruh bawa nampan yang besarnya nampan ini penuh dengan cahaya yang bisa dikerubungi. Nampan itu bisa dikelilingi oleh sebanyaknya debu sedunia ini. Orang-orang yang ahli puasa sebanyak itu, ya kalau sebanyak itu orang yang berpuasa, paham ini? Nampan yang mana nampan ini bisa dimakan oleh orang sealam, isinya buah-buahan, isinya makan gini dan semacamnya. Untuk siapa? Kamu yang biasa puasa, ayo makan, dapat kenikmatan. Makanan yang sebanyak bisa dimakan oleh sebanyak apa? Adadur rimal wa qadratil amtar, sebanyak rintik hujan yang jatuh, sebanyak debu yang ada di alam ini. Tapi tidak sebanyak itu orang-orang yang berpuasa. Hanya golongan yang sedikit yang akan makan itu, dan mereka semuanya akan puas. Gara-gara apa?
gara-gara selama hidupnya sering nahan poso, nahan nafsu nih, ndak mangan dan lain semacamnya. Apalagi itu gara-gara yang seringnya puasanya puasa Ramadan. Makanya Ramadan ini saking gede nih Ramadan ini, uang sing gak poso di bulan Ramadan sehari ya tidak poso. Terus kata dikodok gara-gara aku gak poso di bulan Ramadan, kata dikodok 1000 dino ndak iso bandingi. Satu harinya ente di bulan Ramadan tidak bisa tertandingi dengan 1000 hari ente mengkodoknya, tidak bisa. Kodok ya wis ketutup utangnya saja, tapi pahalanya, fadilahnya, keutamanya tidak bisa. Walaupun ente mau, aduh biar saya tuh Ramadan saya tuh istimewa semuanya, wis tak kodoi wis. Aku pernah tidak poso siji tak kodoi, sebulan tak kodoi, tidak iso, tidak iso bandingi. Apa saja amal-amal yang di dalam bulan Ramadan itu tidak bisa ditandingi oleh amal-amal yang di luar Ramadan. Ente banyak sholawat di bulan Ramadan, sholawat tidak sama dengan sholawatnya ente di luar bulan Ramadan. Ente baca Al-Quran apa saja gak sama dengan ibadah-ibadahmu yang lain di luar bulan Ramadan. Itu Ramadan. Insyaallah belum tarawihnya, qiyamul lailnya dan lain semacamnya. Masya Allah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabuh bigudumi Ramadan. Nabi, ini ada akhlak-akhlak yang perlu kita kerjakan ya. Apa saja? Nabi itu biasanya kalau mau masuk bulan Ramadan, sahabatnya itu dikasih kabar gembira. Ditafsir, tafsir itu apa? Selamat ya, mabruk, mubarak syahr. Barakallah insyaallah kita mau masuk bulan Ramadan ya, syahr mubarak. Dikai ucapan selamat. Selamat menyambut bulan Ramadan ya, semoga sehat. Itu sunnah itu. Bahkan duduk itu tok. Kalau kita pelajari dari sini berarti Nabi ini memberi sahabat ucapan selamat karena mau masuk bulan Ramadan. Kenapa soalnya? Karena bulan Ramadan bulan yang istimewa. Begitu juga bulan-bulan yang lain. Dalam satu keterangan itu disebutkan bahwasanya apa? Katanya Nabi, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, kataballahu alaikum syamuh, tuftah fihi abwabus sama, tughlaq fihi abwabul jahim." Nabi itu dulu ngomong, mari ngono teko. Setelah ini datangnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, kataballahu alaikum syamuh. Puasanya oleh Allah akan ditulis. Langsung Allah yang akan balas. Pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, setan akan dibelenggu. Wa fihi lailah khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Lebih unggul dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang enggak bisa dapat 1000 malam ini berarti wong sing rugi nemen. Dari sini pelajaran, Nabi kan ngomong gitu sama para sahabat, selamat ya Ramadan tuh gini. Qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahniah. Ini hadis salah satu dalil bahwasanya mengucapkan selamat kepada orang, ba'duhum ba'dha, saling mengucapkan selamat dengan bulan Ramadan. Wabil khusus Ramadan ya, itu sudah disunahkan. Kalau ada Pak Ramadannya, selamat menempuh bulan Ramadannya, itu sangat disunahkan. Al-Imam Sakhawi menyebutkan bahasanya at-tahni'ah bisyuhur wal a'yad mimma i'tadahu nas juga dianjurkan. Bahasanya katanya Imam Sakhawi dari hadis ini juga bisa diambil pelajaran bahasanya tahni'ah, ucapan selamat dengan bulan-bulan yang mulia atau hari raya peringatan muslimin yang mulia, itu juga dianjurkan kita tuh ucap selamat. Contoh peringatan hijrahnya Nabi, Hijriyah, Muharram, Rajab, barokah ya, semoga barokah. Syahr mubarak, yaum mubarak, hari yang berkah ya.
besok Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, oh hari yang berkah, besok hijrahnya Kanjeng Nabi, masya Allah, itu sudah selamat, ucapan selamat itu, paham ini? Karena dalam hadis marfu disebutkan dari Ibn Abbas, maksudnya apa? Man laqiya akhahu indal insurah minal jum'ah falyaqul taqabbalallah minna wa mink. Dalam satu keterangan disebutkan, siapa yang bertemu saudaranya sama muslim ketika pulang dari Jumat, dia ketemu sama saudaranya yang muslim, itu disunahkan untuk mengucapkan taqabbalallah, mandar diterima ya Jumatmu baik Jumatku. Kenapa? Jumat hari yang istimewa bagi orang muslim, atau Jum'ah Mubarakah ya, Jum'ah Mubarakah. Kalau itu sering lihat status Jum'ah Mubarakah, itu ada asalnya. Atau nanti pulang dari umrah, mabruk ya, mabruk. Atau itu pulang dari apa, Masya Allah, syahrul mubarak, dan lain sebagainya. Itu satu sunnah. Perlu dihidupkan. Jadi zaman sekarang ini biasanya kan ada brosur atau share-sharean, kami sekeluarga mengucapkan bila tangan, bila, itu sunnah, tidak apa-apa, bagus. Sebelum datangnya bulan Ramadan, saya mengucapkan minta maaf, syahrul mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga masuk bulan Ramadan kita sama, bagus itu. Atau kalau orang wis malas mau nulis, stiker, gampang ya. Ini fadilah atau bekal-bekal yang perlu kita ketahui untuk kita itu senang memasuki bulan Ramadan, untuk kita itu tahu seperti apa keagungan bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, tapi ya ada yang perlu kita perhatikan juga. Biasanya orang itu kalau masuk bulan Ramadan wis mari subuh turu sampai zuhur. Nah, dalam satu keterangan itu disebut lan yatim at-taqarrub ila Allah illa bitarkil ma'asi wa tarki ma harramallah wa minat takthir minal ibadah. Namanya taqarrub, namanya ibadah kepada Allah itu, kalau ente ingin punya pahala yang sempurna, ya caranya satu, harus jauh dari maksiat, jauh dari yang diharamkan oleh Allah, murni kerjakan ibadah, dan perbanyak ibadah itu sendiri diisi dengan ibadah. Ente sholat kan ibadah, perbanyak dalamnya doa, baca-baca gini yang lain. Sholat ngelamun, gak baca doa, percuma. Sama kayak puasa turu, percuma. Turu pek sak hajate biasa-biasa, wae tangi-tangi, ini lu ngaji, kerja. Bukan berarti pas males-malesan, enggak. Kalau bisa meninggalkan kesibukan duniawi, bagus, isi dengan ibadah. Jadi gitu. Malamnya tarawih juga diantara adabnya puasa itu apa? Aslinya diantara adabnya puasa itu apa? Jaga makan, jangan sampai barang yang dimakan itu tidak halal. Makan itu secukupnya. Duduk pas mulai tidak mangan sedino, akhirnya balas dendam. Itu tuh. Ini yang salah kaprah. Tidak mangan sedino, biasa aku sedino mangan kuping telung piring, buka terus kata telung tumpuk. Itu salah. Yang afdal tuh ketika berbuka taglilul lugam, sedikitkan jumlah puluhan yang ente telan. Itu yang afdal. Afdal lagi itu gimana puasa itu? Buka Allahu Akbar, batalkan dengan minum atau dengan kurma, itu takjil namanya. Setelah itu sholat dulu, baru makan. Takjil terus mangan tak setala mayoran itu takjil itu jenenge.
Keluwen. Takjil itu sendiri apa sih artinya? Takjil itu artinya cepet-cepet membatalkan puasa. Setelah itu sholat dulu, habis sholat baru makan. Beb, kalau saya nggak makan dulu kepikiran ini. Kepikiran, batal no sunnah iki bari ngono sholat mangan no. Jadi gitu. Bedanya kalau itu undangan ya ada hal-hal lain yang masih bisa. Kalau masih bisa diatur, tinggalkan makan untuk sholat dulu. Walaupun kepikiran. Gak apa-apa, iki sing afdal ngono boleh salafun saleh ngono kabeh. Sopo sing ndak luwe iku sopo? Pasti wong kabeh kepikiran makan, pasti kepikiran makan. Tapi salafus saleh jejaknya tetap begitu. Loh ente niru itu bagus. Tidak jauh dari amalannya Kanjeng Nabi seperti itu. Kecuali ente undangan, ada uzumah, undangan, selamatan, mau sholat dulu. Ikut prosedurnya. Jadi seperti itu. Lukma halal, makanannya yang halal. Perbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail dalam bulan Ramadan enggak harus malam penuh loh, enggak. Aduh, berat sampai subuh. Enggak, turu-turu. Kalau ente kuat, bagus. Ente tidak kuat malam, habis sholat isya, sebelum tidur, sholat dulu, tahajud dulu. Sholat witir, sholat hajat, habis itu tidur lagi, bangun sahur atau sebelum sahur. Makanya jangan bengi turu sadurunge sahur, sadurunge mangan sholat sih 2 rakaat. Mari ngono doa, wirid apa ta maca apa. Wis dianggap qiyamul lail. Dianggap ibadah ente. Jadi gitu. Itu Ramadan. Jangan salah kaprah. Hati-hati wis, pokoknya Ramadan itu kerjakan. Berbuka puasa itu dilihat. Kerjakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Mangan iku ya apa? Ngaji yo, sak isone ngaji yo. Baca Al-Qur'an, tambah ibadah-ibadah yang lain tambah sebisanya. Karena pahalanya besar, berlipat ganda. Itu yang perlu dijaga. Perlu kita hati-hati. Enggak usah banyak-banyak teori gini, enggak usah. Ngaji, malam ibadah, puasanya senggena. Setiap berbuka jangan lupa doa, jangan lupa bersyukur, itu istimewa. Orang berpuasanya tok kita itu sudah dirindukan oleh surga. Apalagi kita mengerjakan amalan-amalan yang lain kan. Posone tok harus dikangeni surga, pemane ditambah ibadah-ibadah yang lain. Jadi ngono. Makanya di antara salah satu rahasia kenapa Nabi itu ngomong ketika Rajab, Nabi itu minta barokah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Sya'ban, barokah saya bulan Sya'ban. Tapi kalau Ramadan Nabi ngomong balighna Ramadan, sampaikan saya pada bulan Ramadan ya Allah. Karena apa? Sampai nyatok itu loh ke bulan Ramadan itu sudah sesuatu yang agung. Tutup itu. Apalagi bisa puasa dan lain semacamnya ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim, syahr mubarak. Nah, semoga bulan Ramadan yang datang ini lebih berkah bagi hidup kita daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya ucapkan selamat bagi para pemirsa, bagi para hadirin. Selamat menempuh bulan Ramadan. Semoga Allah jauhkan dari gangguan setan. Tambah semangat baca Al-Quran. Tambah semangat bangun malam hari. Tambah banyak ibadah. Amin Allahumma amin. InsyaAllah ini pengajian Ahad pagi terakhir. Minggu depan sudah Ramadan. InsyaAllah ada kajian nanti di bulan Ramadan setiap selesai tarawih. Semoga bisa punya kesempatan kita mengisi malam-malam Ramadan dengan ilmu, dengan ibadah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.